Pernahkah kita berpikir bahwa ojek bisa menjadi peluang bisnis? Jika Anda ketemu dengan seorang anak muda dan punya cita-cita untuk bisnis tentang ojek dan dia bercerita dengan Anda, apakah respon Anda saat itu jika anak muda ini melihat peluang dari kondisi kemacetan, angkutan umum yang kurang nyaman, lambat, serta tidak terintegrasi? Kita mungkin sekarang tidak akan lagi asing mendengar kata Gojek. Bahkan sekarang punya platform yang begitu banyak. Tapi ini bukan iklan Gojek loh ya. Saya hanya mencontohkan salah satu contoh nyata seorang pemuda yang memiliki visi yang visioner, seorang pemuda yang visioner, ia menemukan peluang besar dari sesuatu yang mungkin tidak pernah diperhatikan oleh orang lain. Nah, pemuda itu sekarang meraup untung yang besar dan membantu perekonomian negara hanya dengan sebuah aplikasi. Pemuda itu pastinya sudah kita kenal. Hampir seluruh Indonesia mengenal beliau karena selain menjadi seorang entrepreneur, pemuda ini juga jadi menteri. Beliau pengennya disebut Mas Menteri. Nah, beliau adalah Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim. Oke lah, cukup. Ini bukan iklan tentang Pak Nadiem ya. Nah, sebelum saya lanjut, subscribe dan komen. Oke, kita lanjut lagi. Ketika kita bisa memanfaatkan sebuah perubahan itu, maka disitulah ada yang disebut dengan peluang atau opportunity. Peluang adalah inti dari sebuah entrepreneur. Tidak harus menjadi seorang pencipta, tidak harus menjadi orang yang pertama, tapi kita bisa menjadi peniru. Namun apa yang kita tiru harus dimodifikasi dan kita ubah sebagus mungkin untuk menghasilkan sesuatu yang berbeda dibanding yang lainnya. Maka produk yang kita ciptakan pasti akan laku dengan baik. Saat ini perubahan adalah momok yang paling menakutkan. Saat ini perubahan begitu cepat. Heraklitus, seorang filosof Yunani yang hidup pada 26 abad yang lalu, mengatakan bahwa tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Apa maksudnya? Coba kita perhatikan di sekitar kita. Banyak ojek pangkalan harus kehilangan pekerjaan karena adanya ojek online. Banyak ruko harus tutup karena tergerus online shop. Namun di antara permasalahan yang ditimbulkan dari perubahan tersebut muncul usaha-usaha baru dan memungkinkan semua orang berusaha tanpa modal yang besar. Dulu kalau mau buka toko, seseorang harus punya modal ruko, harus punya modal barang, dan harus bayar iklan di koran untuk bisa jualan. Atau iklan di televisi yang harganya bombastis dan dahsyat. Namun, sekarang semua orang hanya butuh modal kreatif untuk membangun bisnisnya. Modal handphone dengan kuota dan KTP, seseorang bisa jadi dropship tanpa keluar modal. Mau ngiklan tinggal buat video, share ke semua orang. Simple kan? Saat ini hidup tuh bisa lebih mudah jika kita punya kreativitas dan selalu mau belajar, tidak berhenti terhadap satu skill saja. Yang sukses saat ini adalah mereka yang selalu mau belajar dan selalu berinovasi, serta kreatif melihat peluang masa depan. Kalau orang lain seperti Mas Nadiem itu bisa sukses,
maka kita juga pasti bisa. Caranya, tekuni profesi yang kita miliki saat ini dan temukan peluang besar dalam profesi tersebut. Mungkin itu aja video dari saya untuk pembelajaran saat ini. Terima kasih dan selamat menyimak.